Selang berapa ini mak bedundu Pak Pram datang, ayo bingung aku. Waduh, arep tak suguhi apa bingung sampai saya nyuguhi sirup ning banyu panas. Oke, halo. Yo. Ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo. Hari ini kami kru Mojo sowan ke salah satu maestro di Jogja, Pak Ong Hari Wahyu. Sugeng santen, Bang. Sugeng santen. Oh, sehat ya? Alhamdulillah. Pak Ong ini salah satu soko guru, anggaplah gitu. Beduren. Oh. Soko limasan. Soko ngendi lu? Beliau ini bagi para kalangan dunia buku sudah tidak asing karena salah satu pelopor desainer buku di Jogja yang ikut dalam tanda kutip merevolusi bentuk-bentuk cover di Jogja dengan adanya art visual art ditempel di Samak buku itu dari sisi buku. Dari sisi seni rupa beliau termasuk salah satu dedengkot juga karena sempat ikut mengaktifkan yang sama Melayar Sema itu. Oh, waktu itu Cemeti ya. Cemeti. Bukan mendirikan lah, ikut pameran pertama Cemeti dibuka. Iya, oke, ikut. Ya begitulah. Dan tentu saja pengalamannya panjang karena sudah hampir dari 40 tahun bergelut di dunia seni rupa. Dan yang nggak kalah keren, Pak Ong ini adalah salah satu art director untuk sinema di Indonesia. Di usia yang masih sangat muda, sudah mendapatkan Piala Citra. Ya. Untuk film yang sampai sekarang masih merupakan salah satu film terbaik di Indonesia, ya. Daun di atas bantal, karya Mas Garin Nugroho. Pak Ong ini yang. Jadi Pak Ong itu art director ya. Ong Hari Wahyu. Makanya banyak orang yang sowan ke Pak Ong dan sampai sekarang masih aktif jadi art director ya, Pak. Ya. Terakhir apa film yang di ini, Pak? Losmen Bubroto. Losmen Bubroto yang disutradari oleh Iva Ivansyah sama Edi Cahyono. Dua sutradara. Kita datang di sini ini di Art Ong Center. Ya. Ong Art Center. Logonya Sungguyo. Dengan tadi itu ada lele yang sebesar paha-paha. Terus kemudian ini adalah hasil karya seninya ini, yaitu kebun anggur yang masih nganggur. Pengangguran kok. Pak Ong aslinya sebetulnya mana? Aslinya loh. Madiun Ya? Lahir di Madiun. Lahir di Madiun dari TK sampai SMA di Madiun. SMA itu sudah seneng seni? Udah dong, SMA udah. Sering juara? Ya, naik lomba gambar pasti biasanya menang. Terus kalau pas acara perpisahan mesti dekor. Kayak gitulah pokoknya. Untuk bidang seni-seni itu mesti dipasrahkan ke saya gitu. Nah, Agustusan ya. Ya, Agustusan juga di kampung. Nah, waktu kecil SD juara gambar. Nah, itu saya kan inget ya, dulu saya di Madiun itu kecil, kira-kira aku SD kelas 3 kan ikut lomba gambar itu. Kalau nggak salah, saya nggak punya data yang kuat itu. Dulu tuh jurine Joyono. Oh ya? Iya, karena Joyono dulu kan tinggal di Madiun. Iya. Karena di sana ada IKIP Seni Rupa Madiun. Waktu itu. Saya ingat betul wajahnya ya wonge butak.
Ning sih nom ya. Iya, Pakai itu. Nah, panggilannya Om John. Om John. Ya, Memang waktu panggilan akrabnya kan Ya, Om John ya. Om John waktu itu jurinya salah satunya adalah itu. Tapi kan aku kan di data, nggak punya data bukti. Hanya punya ingatan. Punya ingatan. Nah, setelah kuliah, oh kayak gini juriku ya Sujoyono. Tapi kok terus bisa memutuskan kuliah di isi ya? Sudah isi atau STSRI ya? STSRI Asri. Asri. Sekolah Tinggi Seni Rupa Indonesia Akademi. Asri menjadi nama. Dulu kan singkatan. Oh. Akademi Seni Rupa Indonesia lah. Setelah menjadi Sekolah Tinggi Seni Rupa, Asri menjadi nama. Nama saja. Nama saja. Oke. Kok kepikiran kuliahnya di situ, Pak? Ya sebenarnya itu kan gini loh. Cilik seneng gambar, orang tuaku ya dukung lah aku gambar. Oh didukung? Ya waktu gambar tuh dukung lah. Ketika SMA kelas 2 lah, saya kan kelas 2 itu sudah ditinggal kedua orang tua saya. Nah itu terus aku soal sekolah gambar, ora entuk. Ora entuk, enggak boleh karena art dadi opo gitu loh. Tapi dulu referensinya waktu SMA gitu kan ono Avandi. Terus Sabto Hudoyo waktu itu kan galerinya keren, gitu loh. Aku inget tuh waktu kecil ya kan piknik, paling bagus kan rumahnya itu paling bagus kan Sabto Hudoyo itu. Nggak boleh terus oke lah aku daftar UGM arsitek karena saya dulu IPA toh. Oh iya. Aku IPA loh. Oh sempat daftar UGM. Arsitek kurang ketompo. Ya jelas. Jelas toh. Wong pekok. Orang matematikanya enggak ora dong gitu loh, matematika ora dong kayak gitu. Tapi dulu ada enggak karena arsitektur UGM itu termasuk arsitektur yang bonafit kan. Yang bonafit waktu ITB, itu. Waktu itu masih skalu. Masih skalu. Sulit masuk situ. Sulit banget. Ora ketompo njuk nganggur. Nganggur kena perpanjangan itu loh. Dulu kan setiap Januari toh. Iya. Setiap Januari awal tahun baru, awal ajaran tahun ajaran baru. Terus waktu itu tahun 79 ke 80 kalau nggak salah itu yang kena perpanjangan. Jadi nganggurnya dari 1,5 tahun. Nah terus aku daftar di STSRI Asri Tompo. Tapi waktu itu orang tua saya udah nggak ada. Jadi orang masih nyeneni. Ya wes aku nekat. Saya kuliah di situ. Nah itu di samping saya membiayai diri saya juga, saya dibiayai oleh kakak saya. Dan yang secara ekonomi lah itu didukung kakak saya. Tapi ya nggak selamanya. Artinya ketika kuliah udah mencoba nyari kuliah wis karo kerja lah. Kuliah kerja. Kalau saat itu kerjanya apa, Pak? Ya nggak spanduk. Nggak poster-poster yang kesenian manual itu identik dengan nggak spanduk. Bikin baliho. Loh, dulu seniman tahun 80-an tuh ndak ada yang sugih, ndak ada yang karya kira payu. Ambo dulu ijol-ijolan karya tuh teng telecek, bagus-bagus. Dan dulu itu baliho masih digambar ya. Poster masih digambar nganggo gedek dikasih gedek itu dikasih kertas semen terus digambar. Nah, dulu kayak gitu-gitu. Kerjaannya nggak spanduk pentas terus dodol kartu lebaran, kartu Natal. Itu saya sama Butet dodol kartu lebaran kayak gitu-gitu. Ya lumayan lah bisa untuk dukung hidup di Jogja kayak gitu. Nggawe iklan cilik ning koran KR kayak gitu-gitu. Masih pakai rugos. Itu loh retraset itu loh. Iya. Masih pakai itu. Vignette ngalami nggak vignette? Vignette saya ngalami, tapi saya nggak masuk di situ. Karena kurang mahal. Vignette itu kan fungsinya untuk stopper tulisan. Iya. Ngisi ruang-ruang kosong. Iklan itu jelas, ekonominya jelas. Iya. Kira-kira. Terus bikin klise untuk sablon kayak gitu-gitu dulu golek duit kan itu. Terus nah dari situ ketemu teman-teman, ketemu ini. Pokoknya waktu itu aku populer lah haligrafis. Terus ketemu anak-anak gelanggang yang sudah ada anak-anak arsitek. Terus aku ngumpul dengan teman-teman arsitek juga dengan Darwis Kudori. Iya. Bikin tabloid galeri. Waktu itu. Nah, di situ saya ketemu Ari Wijaya, ketemu Buldanul Puri itu di majalah Gelanggang.
Nah dari situ berkembanglah banyak pemikiran-pemikiran dari teman-teman arsitek, dari teman-teman yang lain. Karena menurut saya ketika aku mengerjakan buku itu interaksinya akan lebih banyak. Oh, itu sudah mulai masuk ke dunia buku berarti? Udah, Salahuddin Press. Salahuddin Press. Ya. Garap sampul. Ya, memang tukang bikin sampul kan, ya wis, hanya sampul. Nah dari situ kan banyak interaksi dengan beberapa orang di luar disiplin saya. Nah itu yang mengisi lah, artinya ternyata ada semacam ini, ada macam ini. Jadi tidak, saya bergaul tidak hanya di teman-teman seni rupa saja. Terus ketemu Butet dengan Gandrik. Terus saya juga ya bergaul, mesti tukang gawe katalog kayak gitu-gitulah. Ketemu Cak Nun dengan komunitasnya, waktu itu dengan MH. Terus ketemu Asyadi Siregar, kayak orang-orang kayak gitu-gitulah. Ketemu Pak Umar Khayyam kayak gitu. Nah, artinya dari pemikiran-pemikiran para suhu itulah saya dapat belajar banyak. Dan itu khas Jogja ya? Khas Jogja. Dapat banyak itu. Di samping saya juga bergaul dengan teman seni rupa, tapi di luar itu saya bergaul dengan para budayawan kayak gitu. Iya, yang saya lupa teman-teman, kalau Anda pencinta teater Gandrik, art directornya ini juga kebanyakan Pak Ong. Ya, kan. Wis pokoknya nek Gandrik ya wis mesti bikin kerjanya di situ kayak gitu. Iya. Dan untuk desainer buku, Pak Ong, kalau teman-teman masih membaca buku karya-karya Pramudia Anantatur, tetralogi, Gadis Pantai, dan nggak tahu banyak banget itu yang kecil-kecil, Midah Bergigi Emas, terus Arok Dedes dan lain sebagainya. Yang paling terkenal itu kan yang tetralogi lah. Tapi tadi itu Arok Dedes juga itu sampai sekarang masih desainernya masih menggunakan Pak Ong. Nggak tahu masih atau mungkin ada baru. Masih ya. Nah itu terus Kedayawan Pramudia Anantatur pernah datang ke rumah. Wah, shock. Ceritain Pak, kenapa datang? Waktu itu ngerjakan Gadis Pantai. Arok Dedes. Arok Dedes. Kalau Arok Dedes Yusuf Ishak yang kesini. Datang. Berarti Yusuf Ishak pernah datang ke rumah. Umar Khayyam aja datang ke rumah saya. Ngelihat si Ong di omah anyar limasan, tak ndelok Ong datang ke rumah saya. Jadi di rumah dalam Kaongan itu banyak yang tokoh besar yang datang itu. Nah, kalau Pram ketika itu aku lagi sedang kerja gitu loh. Kan biasanya sok ngapusi aku. Ditelepon kayak udah dikerjakan, padahal durung. Udah gitu. Gitu. Tinggal kirim. Nggak taunya selang berapa jam mak bedundu Pak Pram datang. Ayo bingung aku. Waduh. Kok ada mobil berhenti, yang keluar Mbak Titik dulu. Mbak Titik putrinya Mbak Titik ya, putrinya Pak Pram itu. Mbak Titik keluar. Katanya terus Mami istri. Kok pakai ini? Nggak tahu ada orang tua di belakangnya. Wah, nah ini Pramudia ini wis ra iso apa-apa. Wah, datang itu shock betul. Ya shock artinya orang yang besar yang saya kagumi ketika saya ngerjakan tetralogi kan belum ketemu. Yang saya kagumi yang ini datang ke rumah itu kan bingung. Artak sugui apa bingung sampai saya nyugui sirup ning banyu panas. Jadi saya tuh godok banyu panas, saking bingungnya maunya bikin teh sirup supaya ben cepet. Jadi sirup ning panas. Ora enak toh. Itu terus ya ngobrol sama Mama Pram bla 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 bla, dia menceritakan tentang itu. Nah, Pak Pram sangat terkesan dengan yang waktu itu dengan yang saya bikin Gadis Pantai. Ya. Ini persis ibu saya, Bung. Persis, Bung. Ngomongan keras. Dan ya, saya juga harus ini kan agak kurang. Dan saya juga harus keras ngomongnya. Manggilnya Bung, semua harus Bung. Enggak boleh Pak Pram, enggak boleh Bung. Ya. Ini persis ya, Bung. Sudah ngobrol panjang lebar lah. Sampai dia cerita juga bagaimana di Pulau Buru dan lain sebagainya, bagaimana menghasilkan tetralogi dan lain sebagainya, menghasilkan bumi manusia itu bagaimana, seperti itulah. Nah, Pak Pram juga itu.
Ya itu shock, benar-benar shock ketika Pak Pram datang. Nah, sayang waktu itu kan belum ada HP, belum ada, jadi nggak sempat motret. Ya wes lah dalam ingatan. Gitu. Aku itu sebenarnya nggak sering ketemu Pak Pram. Dulu kan banyak penulis punya kebanggaan kalau ketemu. Nah, waktu AKY waktu itu Akademi Kebudayaan Jogja ngadain acara bedah bukunya Pram sama Gus Dur almarhum, sama almarhum Mansur Fakih juga, ada perjamuan makan malam ya dengan Pak Pram. Itu saya masih ingat tuh. Beliau itu nyalami saya dan bilangnya gini, Bang. Ini nggak pernah saya ceritakan. Ini dia ngomong ke saya melihat ada api di kamu. Jangan biarkan padam. Wah, rasanya bener lagi. Iya, saya nggak kenal, nggak apa. Cuman waktu itu saya ketua panitia kan acara itu. Tapi memang energinya luar biasa. Kalau perupa Pak, yang punya energi kayak Pram gitu siapa? Menurut Pak? Sebenarnya Joko Pekik itu ada ya. Joko Pekik itu ada. Bukan karena dia ke ideologinya loh ya. Iya. Tapi bagaimana dia menceritakan lukisannya, menceritakan bagaimana dia melukis itu getih itu loh. Iya. Ada perjuangan gitu loh. Dan non akademis. Kalau di bahasa yang sering dikutip oleh para kurator itu kan jiwa ketoknya. Jadi dia melukis itu tidak akademis gitu loh. Nek dosen-dosen lukis ya ono akademis, Pak Widayat, tekstur, komposisi, masih harus begini, harus ini, bikin teksturnya, masing-masing kayak gitu lah. Nek Pekik iki wis yo dudu, yo wis kelakuannya sehari-hari gitu. Pak Ong percaya dengan jiwa ketok itu? Yo percaya. Ada itu. Ada ya? Ada. Nah, itu yang sampai sekarang anak-anak muda itu misalkan ya. Kalau bikin sesuatu bagus, artistik, enak dilihat. Ning nek dirasa nek dipangan ki ora enak Ora enak. Ya karena komposisinya bener, warnanya pas gitu ya. Jadi sekarang itu teknis. Teknik saya sekarang ya era digital, kamu mau bikin apa aja iso lakon. Tapi opo to rohnya, jiwane opo to. Nah, ini saya kembali pada ketika saya bikin cover buku lah kayak gitu. Nah, kalau di cover buku ada nggak jiwa ketoknya? Ono lah. Ada. Artinya saya memperlakukan cover buku itu bukan ketika saya bikin, bukannya pikiran saya, bukannya saya ingin bikin cover, bikin sampul buku. Saya membuat visual, menginterpretasi isi buku atau memperkaya atau memperlebar wacana buku itu. Nek ilustrasi kan buku ini sini apa gambare itu. Nah, ini sekarang bagaimana cover buku ini juga menjadi bagian dari menambah teks itu loh, menambah cerita itu lagi. Nah, di situ yang nek teknis fontnya apa, besarannya berapa, colornya apa, komposisinya kayak apa, itu kan teknis. Nah, sekarang ya bukanan ya. Disitulah yang kadang hilang, kadang enggak dipikirkan. Nah, jiwa ketok itu Pak dipikirkan. Atau apa ya, ekspresi terdalam dari atau api terdalam, api kreatif terdalam dari seorang seniman itu gimana sih memunculkannya? Ya pengalaman empirik, dalam pengalaman hidup, pengalaman melihat, pengalaman membaca bukan berarti baca buku loh ya. Baca kehidupan, membaca alam, baca apa itu ya harus direkam. Nah, di situ kadang-kadang yang banyak orang yang nggak melatih itu. Mungkin hanya suntuk di studio. Suntuk dengan teknis, bermain font, bermain filter dan lain sebagainya gitu loh. Jadi tidak merasakan ada atmosfer apa sih. Juga di artistik film. Di artistik film juga gitu. Jadi misalnya gini, di film banyak teman-teman sekedar menata. Caca artistik aja ya wis ngoto usung-usung meja. Makanya kalau di sini ndak ada teman
usah kowe iki mbok ning nggone art directing, mbok ning art director enggak banyak yang mau karena mindsetnya nek art direct nek ning nggone art kuwi usung-usung meja. Geser sana. Bukan. Itu sudah keliru pemahaman Itu keliru. Ini adalah pemikiran sing diwujudke konsep ya. Konsep yang visualnya diwujudkan dengan benda-benda. Nek ngusung ki ya SOP lah. Iya lah ngusung meja. Nggulung kabel. Itu SOP kayak gitu loh. Nah ini mau loh, gue nota-nota itu konsep ya. Rohnya di mana gitu loh. Nah itu kalau saya ya misalnya pengalaman, misalkan membuat sebuah ruang gitu ya, tahanan, ya tidak sekedar jeruji-jeruji lah. Tahanan itu tidak sekedar jeruji lah. Tahanan adalah sebuah ruang yang digunakan untuk orang menahan. Gini saja, yang bisa jadi referensi bagi banyak orang, daun di atas bantal. Itu gimana tuh? Menggarapnya kok bisa sedahsyat itu sampai sekarang mungkin ya jarang yang bisa menyaingi artistiknya daun di atas bantal tuh. Nah, pertama adalah bikin realita serial mungkin itu sulit. Ya, misalnya contoh ya daun di atas bantal. Bikin pasar. Kan ada adegan pasar kayak segala gitu ya. Kita bikin pasar menyusun, meniru pasar bisa. Tapi rohnya nggak dapat. Nggak dapat. Kita udah banyak juga sih film-film kayak gitu. Kita coba bikin pasar gini tuku keranjang, tuku iki setelah ditata ya artistik tapi kok nggak terasa pasar ya? Kok masih terasa benda yang ditata menyerupai pasar. Panik toh waktu itu sama Mbah Rujito. Wah, guruku. Itu mahal guru ya. Itu guruku. Saya Rujito. belajar banyak banget dari situ. Oke. Nah, ngono ilmune dhek engko. Iya. Nah, itu toh. Akhirnya wis ngene wae. Yuk dolan ning pasar. Kita ke pasar Bringharjo waktu itu. Dilihat. Oh iki dituku. Ora dituku. Sekmu wong iki sakmene kabeh kon pindah nggon. Wes, jadi kita temui semua, yuk benjing pindah nggon dodolane nang ngono ya. Neng waktu itu syutingnya di Gedung Indra kan, di sana. Ya udah, ya otomatis kita bayari toh. Iya. Udah pindah. Jadi karena apa? Orang-orang itu menali terpalnya, menyusun bendanya itu wis kerjaan sehari-hari. Betul. Berarti menyusun itu dan jagat batinnya adalah bertransaksi. Iya kan? Ya, itu yang nggak bisa di mana dia memilih tempat. Oh, iki sing iup, iki sing itu dia sudah punya naluri itu. Kita kan nggak punya. Betul. Kene komposisi artistik tok modal. Jadi mereka udah punya cara menyusun. Oh, dodolanku yang di depan adalah yang ini, yang di belakang ini, keranjangku tak taruh sini. Itu ya udah jadi. Ya terus iya ya, terasa ya pasarnya. Nah, kayak gitu-gitu kan menurut saya ini pengalaman melihat membaca itu. Apalagi ilmu dari Mbah Rujito yang Mbah Rujito itu selalu seni itu harus organik. Seni itu harus organik. Tidak mati, harus berkembang. Gagasan itu harus organik. Misalkan kita punya gagasan, terus kita eksekusi. Pada saat mengeksekusi itu kalau kita sesuai dengan desain yang kita gagas, ya wes selesai, senimu tidak ada kejutan apa-apa. Tapi ketika organik, ketika menemukan benda, oh benda ini punya relasi apa ya, itu akan berkembang. Contoh misalnya gini, kita punya gagasan kayak daun di atas bantal, ada pasar. Berarti sebelahnya pasar apa ya? Oh berarti tempat gudang untuk penyimpanan benda barang-barang itu. Sebelahnya itu apa ya? Itu dikembangkan terus, akhirnya menjadi sebuah kosmos yang besar. Nah, di seni itu butuh kosmos. Iya. Nek mikro ini teknis lah. Tapi makro kosmosnya ini loh. Ya kayak benda yang hidup, benda yang hidup dan yang berelasi dengan tokoh aktor gitu ya. Ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan organisasi. Jangan sampai berhenti di situ, dikembangkan,
dicari relasinya. Misalkan kopi relasinya karo apa? Rokok. Rokok relasinya karo apa? Asbak dan lain sebagainya. Jadi kita menata itu tidak sekedar menata. Nah, itu yang disalah mengertikan oleh teman-teman artis yang sekarang. Cuma menata. Oh, ning kono meja ono iki bentuke kudu apik gitu ya. Gitu. Padahal sementara bukan itu. Bukan itu. Kayak kursi misalkan. Kursi dengan ruang yang kayak begini apakah juga harus seperti ini? Ya enggak lah. Betul. Mbok kotak apa aja jadi kursi. Kursi kan prinsipnya orang duduk. Nah, ini kan wis desain. Iya. Nah, itu contoh. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang sering tidak diperhatikan. Kayak di gandrik misalkan, saya bikin set ya udah esensinya apa, ininya apa. Oke. Gandrik itu termasuk desain yang sederhana ya, Pak? Sederhana. Satu kursi dibalik bisa jadi apa. Kalau ditidurkan jadi apa, bisa jadi apa. Jadi praktis, efisien, organik. Kalau ini Pak, tantangannya Pak Ong ini kan juga jadi art director di Ainun Habibie ya? Ainun Habibie. Semua filmnya Pak? 1, 2? 1, 3, yang 2 enggak? Yang 2 enggak? Nah kalau itu tantangannya apa Pak? Kalau Ainun Habibie kan beda nih dengan Daun di Atas Bantal. Ini kan ada latar yang agak berbeda. Ya kalau kayak gitu itu kan sebenarnya kan bekerja itu tergantung dari teamwork-nya. Karena saya sering bekerja dengan teamwork. Nah, kalau mau menghasilkan yang baik harus tim yang kuat, harus punya visi yang sama, punya pandangan seni yang sama. Ketika itu kita berbeda, ya sudah. Kita menuruti apa maunya. Nah, jadi ketika saya bekerja dengan si A, si B, si C ini nego sampai sejauh mana ruang yang kamu berikan pada saya. Oh, sejauh ini ya sudah tak turuti. Oh, ini kan profesional. Iya. Tak turuti segitu. Nah, ketika Ainun Habibie ya aku rada bingung karena saya kan nggak sering bikin rumah yang mewah gitu loh. Set rumah mewah gitu, wah, randu referensi toh. Saya nggak punya referensi. Ya paling googling, rumah mewah itu seperti ini. Oh, misalnya kamar Habibie ini kayak apa? Oh, kayak gini, kayak gini. Ya udah, saya contoh aja. Tapi sebenarnya saya enggak mendapatkan. Kalau Pak Ong ini kan identik sering diajak Gari Nugroho. Yang mana Gari Nugroho itu salah satu sineas yang maestro lah di Indonesia. Apa kira-kira kesamaan pandangan Pak Ong dengan Garin kok bisa chemistry-nya dapat gitu? Garin itu sama, saya punya visi yang sama dengan Garin. Orientasi artistiknya sama, orientasi estetiknya sama. Nah, pengetahuan lainnya udah lebih pinter lah. Artinya bagaimana kita misalkan Rin ini ada data kayak gini, kita bikin kayak gini, langsung connect. Contoh misalnya waktu kita bikin Setan Jawa. Iya. Itu ngobrol panjang lebar. Art film ya itu. Art film itu yang hitam putih tapi live music. Iya. Kita menemukan gambarnya Citra Waluyo Pesugihan. Gambar Pesugihan Kandang Bubrah itu. Iya. Nah, berangkat dari situ. Garin connect, karena Garin juga tahu siapa Citra Waluyo, terus gambar Pesugihan itu kayak apa. Itu tahu gitu, sejarah itu tahu. Ya udah kita berangkat dari situ. Gambar Kandang Bubrah, maka kita ini harus bikin rumah yang rusak, yang ini idiom-idiom Citra Waluyo kita masukkan. Jadi kalau kita bekerja dengan orang yang sama visinya itu akan enak. Meminimalisir diskusi. Cuma ranking ini, ya. Ong kayak ngene ya. Ya. Jadi semua sudah ya semuanya. Aku ya puas, dia juga ya pas gitulah. Kayak gitu. Jadi penting deh. Menyamakan visi itu. Nek ora ya sudahlah. Profesional, aku bekerja pada kamu. Aku bekerja untuk menyelesaikan tugas. Aku ya ora enak sakjane. Mergo ana duwite wae gelem. Terus Pak Ong ini ada anekdot di Jogja. Orang sering melekatkan Pak Ong dengan nama lain Joyo Semoyo. Memang Semoyo. Sehingga salah satu momentum pameran itu pameran tunggal pertama. Pameran tunggal, enggak pertama. Enggak pertama ya. 3 atau 4 ya lupa. Iya, tapi ini yang terbesar lah.
Ya, Ya. Orlando besar ya. Itu pamerannya Joyo Semoyo. Bagus banget Di Bentara Budaya. di Bentara Budaya Jogja. Dan hasil karyanya sold out. Sold out. Iso gawe omah. Itu ceritakan gimana Pak? Awal loh. mulanya. Nek Joyo Semoyo itu kan sejak saya bikin cover buku. Iya. Karena waktu itu memang ya ini bukan apologi ya. Banyak. Sehari itu bisa 5 sampai 6 cover buku harus saya selesaikan. Iya. Banyak banget. Nah, biasanya kan tak semayani yang ke-6 atau berapa. Kadang-kadang yang datang terakhir tuh justru tak dulikan karena sudah punya gagasan. Ini sudah ada ide gitu. Itu lebih cepat. Nah, kalau yang belum suwi meng tak semayani wis dadi ong, wis kayak gitu. Nah, ada trik-trik akhirnya aku muncullah trik-trik kayak gitu. Misalkan wis dadi ong, wis tak rono ya. Waduh, kok rene padahal belum tak kerjakan toh. Datang endi wis dadi? Ya tak bukake cover liyane. Yang bukan cover yang dia pesan. Kayak gini gambarnya tok. Wah, anu ya kurang ya. Oh, aku ya kurang mantep. Padahal sebenarnya ya belum. Nah, gitu-gitu. Nah, itu sering akhirnya karena gini loh. Gagasan itu kalau saya kadang-kadang pas berdasarkan pengalaman aku pas. Cepat. Ya obsesi ya mbok gawe cover ada ono komputer kok. Komputer grafis kan cepet banget. Betul. Mbok ditunggu kayak nambah sepeda jadi. Dan itu sering orang datang pesen ditunggu kayak nambah sepeda itu loh. Jadi go Bali, untuk duit kayak gitu. Nah, sing kadang yang sulit iki opo ya? Atau kadang ada buku yang memang harus wah ini harus ini harus gini nih. Nah, itu kadang lama. Apa ya gagasannya ya? Apa ya idenya ya? Nah, itu yang kadang enggak dipahami oleh teman-teman buku. Kadang ya karpe pesen wis. Nah, kok nek elek kan gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Sampai ada temen yang mau launching buku itu jadwalnya manut aku. Misalkan udah dijadwal tanggal 1, orang rambung. Wes saya mau launchingnya manut kowe. Manut cover-e. Ya udah yang ngatur saya kayak gitu-gitu. Nah, terus pameran itu Joyo Semoyo itu kan Romo Sindu sebenarnya yang ngasih nama. Oke. Joyo Semoyo itu. Enggak. Waktu itu kenapa kepikiran akhirnya SIK kudu pameran gitu? Enggak tahu ya, itu kayak kok aku kayak pengen ya. Pengen pameran ya kayak gitu loh. Tapi sebenarnya yang dorong-dorong Romo Sindu ya. Iya. Romo Sindu banyak. Kenapa waktu itu Romo Sindu berkeinginan mendorong? Kowe iki wis suwe wis ngene kowe kudu pameran. Wis ta, engko aku sik nulis. Wah. Romo Sindu kan, Sindu Nata gitu. Budayawan. Nah, punya tanggung jawab yang besar kan saya untuk itu. Ya udah, akhirnya saya bikin. Terus judulnya apa ya Romo? Ya wis Joyo Semoyo apa? Nepati janji kan. Nah, gitu. Biar menepati janji. Tadi label Joyo Semoyo ini wis lho ya, rampung lho ya, tak tepati lho ya. Ini sampai saiki wis Semoyo. Memang gini, kerja kreatif kan enggak bisa ya. Dibatasin waktu kayak gitu-gitu ya. Memang kalau pas punya obses yang pas ya, udahlah tunggu aja selesai. Kalau ide seni gitu Pak, ide membuat karya, entah itu karya untuk karya rupa atau karya untuk cover buku, itu dari mana itu? Ya gini, saya biasanya dari pengalaman empirik itu penting banget. Pengalaman melihat itu penting banget. Misalnya gini, aku nggawe Nietzsche yang tidur. Nietzsche, ya apa judulnya? Kayak Nietzsche Kastisen. Enggak. Nietzsche yang berbaring. Turu ngempel. Tidur di atas kursi. Di atas kursi itu kan. Aku kan yang lihat orang-orang ya sering delok apa ya kere-kere itu kan tidur kayak gitu. Ketoke dadi kere iki ora mikir apa-apa ya. Mungkin ra mikir Gusti Allah lho kuwi. Wong turu sak penake dhewe ora lara, ora apa-apa. Lah Nietzsche kan Tuhan telah mati. Berarti wah iki ora mikir apa-apa ya wis tak gawe kaya kuwi wae lah. Nietzsche turu ngemper. Hanya yang dia tidak mikir Tuhan, dia tidak mikir apa-apa ya sudah gitu loh.
Nah, terus tak gandengkan dengan jawabnya di Jawa. Di Jawa kan ono apa Semar nggawa Bogor Kencono kayak gitu-gitulah. Iya. Ojo turu sore kaki. Kayak gitu-gitu. Nah, ini nek Nietzsche mbiyen ning Jawa, mungkin dia tidak akan mengatakan Tuhan telah mati. Akan beda. Itu tak kasih tembang-tembang, aku lupa tembang-tembang yang jawaban Nietzsche yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati. Gitu. Wah, Romo nulis itu kan dahsyat banget. Betul. Bagus tulisannya tentang itu. Bagus banget. Dan itu salah satu pameran yang akan dikenang oleh banyak orang lah di Jogja. Ini wis payu ya. Dan ketika mau diulang nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ternyata gagasan yang ya sudahlah satu itu aja lah. Tapi nggak ada rencana Pak untuk bikin pameran lagi. Ini saya kan lagi ya selain saya tuh sibuk nanam anggur kayak gini-gini, bikin gini ini kan obat sebenarnya. Saya sambil mikir mau bikin apa ya. Ada sih obses untuk itu, tapi nggak tahu kapan. Tapi saya pengen biasanya saya gini, saya bikin satu, habis itu nanti berelasi kok. Oke. Satu karya, terus nanti punya relasi, jadi bisa bikin bisa banyak gitu. Nah di sini melihat anggur ini kan sebenarnya kalau sebenarnya kepikiran apa sih Pak? Kok nanamnya anggur, kok nggak singkong? Gini, nek singkong itu kan sudah ada masa panen, jeboli itu enggak kuat dong, saya bukan petani toh. Umur berapa bulan jebol, panen, terus nanti nanam lagi. Nah, kerja rutin gitu kan berat. Berat. Nah, kepikiran saya anggur, karena anggur tuh long term. Semakin tua semakin dahsyat. Bisa diwaris ke anakku gitu loh. Masa sih? Loh iso anggur tuh ya kalau kamu googling ada yang usianya ratusan tahun. Batangnya pohon bisa gede gitu loh. Itu semakin tua buahnya semakin bagus. Ini kan ndak bongkar tanam kan nanam panjang. Ya gitu. Nah, terus bikin infrastruktur, ini habisnya banyak banget. Iyalah, anggur ini dipagri wesi apik banget. Apik banget. Ini apik kayak gitu-gitu kan. Terus saya bikin kayak gini-gini kan. Terus BEP-nya terus kamu kan rugi. Berapa uang yang kamu keluarkan, terus cuma berapa anggur per kilonya kamu jual berapa. Nah, kamu keliru. Ngitungnya itu kamu bisnis. Bisnisnya saya itu kesehatan. Jadi ini obat. Bukan bisnis. Syukur nek kui menghasilkan. Iki obat. Jadi saya ben sehat. Baik sehat jiwa maupun raga. Iya, saya tuh gini. Nek raga aku macul ya. Betul. Ini macul kayak gitu. Jadi nek RBEP obat berarti kue rugi ya ndak. Justru untung saya. Karena kesehatan tuh mahal. Sehat itu mahal banget. Apalagi kesehatan pikiran ya. Wow, mahal banget. Wong saya itu misalkan kalau sekarang sakit itu ya. Mbok alung aku ora duit ning sehat. Mesti batinnya kan gitu. Wis lah aku alung ora duit ning sehat. Kan gitu. Iya. Nah, iki obat. Nah, itu yang kayaknya membuat Pak Ong sekalipun sudah 60 lebih dikit ya, kelihatan masih muda. Yo berbunga-bunga lagi. Ter lagi berbunga-bunga lagi. Oh itu ya. Ini obat. Kan memang bener sih Pak Ong. Orang-orang mempunyai hobi yang unik-unik itu menurut saya obat. Itu ini ya, jangan di framing atau dibaca atau dilihat dari untung rugi. Bisnisnya gimana? Kayak gitu. Enggak masuk akal. Nah, kalau dihitung bisnisnya kan ini enggak terbatas. Benar. Misalnya mau BEP-nya 10-20 tahun ya enggak apa-apa. Tapi kan saya udah dapat duluan. Wis tak jupuk dhisik kesehatannya, obatnya itu. Oh, ngelihat pohon anggur ini apa? Trubus itu. Trubus itu ya. Ini ya, trubus bersemi itu. Tukul gitu. Wah, senenge mbok sampai sehari semalam saya tuh di sini nunggoni. Seneng banget. Itu kan mahal banget. Nek di rupiah ini berapa? Tapi Pak Ong ini selalu identik dengan tumbuhan aneh-aneh sih. Ini ya, sekarang anggur. Dulu saatnya gelombang cinta. Bonsai. Itu ada bonsai. Iya. Apa ya? Merawat itu ya. Merawat itu saya tuh suka merawat.
Dan tangannya kayaknya dingin ya. Mungkin ya. Apa kok tandurannya bagus-bagus gitu. Merawat. Kan nggak semua orang ya kayak Ya. gitu. Jadi ideologi merawat. Apa aja kita rawat. Kalau kita merawat pasti ada hasil yang baik. Nah, pokoknya ideologi ini merawat. Merawat jiwa seni Merawat gimana? jiwa, merawat, menanam, menebar benih, kayak gitu loh. Dan gini, saya banyak teman komunitas karena saya menebar benih di mana-mana. Iya. Jadi ketika saya punya gawe itu, aku butuh iki, oh siapa ono, aku butuh iki, oh siapa ono. Nah, Iya. merawat, menebar. Kampungnya tempat tinggal Pak Ong ini namanya Niti Prayan, dan di Jogja Niti Prayan itu terkenal sebagai salah satu kampung seni lah. Aktivitasnya banyak lah. Ya, banyak seniman tinggal. Banyak seniman tinggal di sini. Kegiatan seni itu banyak gitu. Nah, kalau hubungan kampung dengan seni itu gimana Pak Ong? Nah, sebenarnya kan gini. Seni itu sebenarnya sebagai media sebenarnya waktu itu saya. Jadi seni sebagai media itu sebenarnya untuk menyadarkan masyarakat. Pertama adalah percaya diri dulu. Kalau dia tampil itu kan percaya diri, wis ento. Terus menyadarkan siapa diri saya, siapa saya berada di mana. Oke. Kesadaran ruang hidup. Ruang hidupnya. Dulu Niti Prayan kan terkenal. Niti Prayan itu udah nggak terkenal kok. Iya. Nah, ketika ada aktivitas kesenian, itu jadi terkenal. Niti Prayan, oh ya sana kampung seni ya. Bahkan yang menamakan kampung seni bukan orang warga. Niti Prayan, pasti. Itu wartawan lah di luar itu. Nah, seni sebagai media itu maksud saya gini loh. Kowe iki obao. Berolah apa aja. Itu udah seni kok. Misalkan seni bukan berarti misalnya gini, kayak praktek ibu-ibu yang sepuh-sepuh itu. Kalau nggih pengen tampil, waduh, apa ya? Akhirnya saya beli lesung. Tempat untuk ini padi, menutup padi. Terus ditabuh mawon. Lalu abis nadanya, ngawur mawon, yuk nembang pun dadi kok. Kan orang kita punya naluri kotean. Iya. Lah itu nek kotean mbok sapa wae iso lho. Kotak terus ditembang apa mesti masuk gitu. Nah, artinya ketika mereka ikut terlibat, itu kok dari segi wajah, dari ininya itu menjadi lebih kayak cerah itu loh, kayak pencerahan. Iya. Nah, akhirnya di sini teman-teman itu menjadi sadar banget bahwa oh seni iki iso tinggung ini ya, iso rukun ya. Ketika kita bikin punya hajat kesenian, diam-diam ada yang bikin wedang, bikin makanan, bikin ini, diam-diam datang nanti kerukunan itu akan terjalin lagi. Solidaritas akan ada, akan muncul kayak gitu. Sebagai orang yang mengamati dan ikut gitu ya, menjadi saksi dan menjadi aktor juga di situ dalam dunia seni rupa. Apa saja Pak perubahan seni rupa yang terjadi di Jogja? Sejak mulai misalnya Cemeti lah. Ya, gini, Cemeti itu fenomenal. Fenomenal memang. Sangat fenomenal itu. Kalau saya ya seni kontemporer pertamanya di Cemeti itu. Ketika di Asri, itu gambarnya masih wede, pokoknya ekspresif. Buas, cat yang macam-macam. Kos-kosan harus bau cat kayak gitu kan. Nah, dulu kalau kos kan mesti bau cat. Gelek iki mesti. Musiknya blues. Rolling Stone tuh wajib punya. Pink Floyd wajib punya. Ya. Kayak gitu-gitulah. Dulu tuh suasana kayak gitu. Beatles. Beatles itu kan Kus Plus. Gitu. Gondrong. Lepek gitu kan. Tangannya penuh dengan cat, celana ada ciprat-ciprat cat. Itu dulu anak Asri kan gitu-gitu gitu loh. Lukisan nggak laku kayak gitu ya. Belum laku. Terus di Asri waktu itu gambarnya masih tekstur, komposisi, macam-macam abstrak kayak gitu. Nah, Cemeti itu perubahannya, Cemeti itu membuat galeri yang kecil banget waktu itu. Pertama itu yang pameran Mela, Nindit, saya, Heridono, Edi Hara. Berlima. Para maestro semua. Ya. Oh ya, Cemeti itu didirikan oleh Bu Mela Djarsma dan Pak Nindito. Ninditio. Sepasang suami istri.
Nah itu mau bikin ya, berlima ini pameran. Seninya itu seni yang sehari-hari. Mas Mulyono ikut nggak ya itu? Enggak ya? Enggak. Oke. Seni yang sehari-hari, artinya di atas kertas. Dulu kan gambar kalau di asli di atas kertas tuh opo kuwi. Dianggap bukan gambar. Dianggap bukan karya. Bukan karya. Bukan lukisan. Sketch lah. Lukisan itu ya kanvas kayak gitu kan. Nah, mereka bikin di atas kertas dan kecil-kecil, kolase boleh, apapun boleh dipamerkan. Nah, itu menarik. Wah, itu payu saya. Ini regane bangsa masih 75.000. Oh ya udah mahal. 75.000, 60.000 waktu itu. Nah, terus habis itu digilirkan masing-masing berpameran tunggal. Setelah berlima, habis itu masing-masing berpameran tunggal. Nah, di situ menjadi ada semacam karya kayak gitu menjadi semacam diakui. Oh, boleh ya berkarya kayak gini ya. Boleh ya kayak gini. Jadi gambar di atas kertas koran, di atas merespon postcard. Edihara kan suka itu Edihara. Postcard direspon. Nah, kayak gitu. Jadi art kecil-kecil, art sehari-hari kayak gitu. Nah, akhirnya berkembang ya. Jadilah kalau saya membayangkan ya itu seni kontemporer saat itu. Dan itu dipelopori oleh Galeri Cemeti. Galeri Cemeti. Dan akhirnya Cemeti mempunyai satu ideologi seni lah. Iya. Sampai akhirnya kan tuh sampai sekarang kan banyak toh. Banyak Harsono bisa, Mulyono dan anak-anak muda banyak seni-seni kontemporer. Iya, foto juga mulai diapresiasi. Foto menjadi seni kan. Ya. Dulu asli ya enggak, foto ya foto gitu. Betul. Nah, dulu kan seniman kelas 1 itu kan pelukis. Kelas 2 itu cah desain. Patung itu masih patung ya? Patung. Terus cah desain itu seniman kelas 3, kelas gitu kan diremehin. Foto kelas 4. Foto itu kelas 4. Nah, perkembangan seni sekarang kan itu hilang semuanya. Betul. Bahkan ini grafis atau apa kan udah enggak. Mau grafis saja bisa fine art. Termasuk karya Pak Aung yang ini nih. Ya, ini ya ini campuran toh? Campuran. Digital tapi dijebret-jebret. Jebret kayak gitu. Dulu seni kriya ya orang kriya itu kriya itu dulu kasihan. Seni kriya itu cah desa, identik cah desa, cah ngukir kayak gitu-gitu, cah Jeporo, sing tukang ngukir, gawe lemari kayak gitu-gitu. Nah, sekarang enggak. Iya. Anak-anak kriya bagus. Karyanya bagus. Dan banyak ke fine art. Nah, artinya perombakan mindset tentang seni sekarang kan udah beda ya dengan kalau ke depan gimana Pak? Ya digital ya, karena seni digital. Tapi ini pandemi ini kalau menurut saya kok akan merombak estetika baru ya. Nah, ini pandemi kan luar biasa Pak. Ya. Sudah muncul nggak seni dengan seni rupa lah ya, dengan situasi pandemi. Kan misalnya perang dunia itu menghasilkan karya tertentu gitu ya. Kalau ini belum ya. Kalau saya mau baru-baru sekian, saya kira banyak teman yang mencari apa ya kira-kira ya. Sekarang gini, kan banyak tontonan pertunjukan yang daring-daring itu loh. Iya. Teater di daring apa itu kan. Dan masih saya belum menemukan keasikannya. Belum, itu kan masih kayak teater didokumentasi. Betul. Jadi belum merasakan bahwa aku menonton pertunjukan kan belum. Masih kayak offline. Logikanya masih logika offline. Logika menonton televisi lah. Ya, masih logika menonton televisi kan. Belum menonton sebuah pertunjukan langsung di pandemi. Nah, menurut saya ya mungkin nggak usah bikin panggung yang harus direkod kayak gitu. Ya udah bikin pertunjukan aja yang medianya pakai media digital dan audiovisual. Kalau seni rupa sendiri Pak? Seni rupa belum. Teman-teman masih pameran daring, karya di. Artinya karyanya belum, itu hanya ininya ya, medium masih offline, logikanya masih offline, pameran di daring, terus karya-karya didokumentasi lewat itu. Sementara seni rupa itu kan harus diraba, dicium, dipegang kan. Paling tidak didekati secara fisik loh, ngelihat karya itu. Nah, sekarang harus berpikiran karya apa yang
tidak didekati dengan fisik, pendekatan fisiknya berbeda. Menurut saya ya digital. Digital virtual. Memang khusus bikin karya seni yang media digital. Jadi dilihatnya lewat digital. Ya. Jadi fisiknya, bentuk ininya ya wes digital itu. Ya. Ini baru angan-angan saya loh. Lah ini kan satu mau bikin itu. Oh ya. Yang untuk pameran iki loh. Aku tuh kan mikir itu. Ketoke kudune. Tapi belum solid ya. Belum, masih apa ya, menggandengkan apa ya, isu apa ya yang pas ya. Tapi bentuknya digital. Karena itu tantangan tersendiri. Tantangan. Dan bukan di print loh ya. Ya sudah, orang nonton misalkan bisa nonton di HP, bisa ini bisa apa. Mereka film lah, tapi lebih fine art, lebih fine art. Saya itu sering lah bekerja sama dengan Pak Ong, dan ya beliau itu sahabat dan guru saya lah, guru kreatif. Walaupun saya penulis, tapi sering datang ke tempat Pak Ong untuk ngangsu kawruh kalau orang Jawa bilang. Nah, suatu saat ada acara di mana saya penulis naskahnya. Ini para maestro semua. Penulis naskahnya saya belum nggak maestro lah. Maestro lah. Tapi pembacanya adalah Mas Landung Simatupang. Ya kan? Musiknya Mas Blotong. Art directornya Pak Ong Hariwahyu. Waktu itu dipentaskan di Jakarta di gedung apa? Gedung ya? Usmar Ismail. Iya. Nah, bingung. Waktunya pendek. Jadi nggak sempat dadi resik, nggak sempat latihan bareng gitu. Dadi resiknya ada di tempat. Nah, yang bikin saya was-was adalah pertunjukan mulai jam 7 malam. Jam 4 sore Pak Ong belum menata panggung. Itu ya saya bingung. Iki arta apa? Arta apa ya? Karena kan dadaan. Iya, tapi teman-teman, saya juga bingung. Saya itu selain penulis naskah juga panitia soalnya. Duduk di luar gedung gitu, lihat Pak Ong bengong gitu, saya nggak berani menyapa. Ini pasti Pak Ong lagi mikir. Tapi kok orang mikirnya orang segera dieksekusi. Tiba-tiba menemukan Pak Ong menengok ke arah kanan dan melihat steger. Ya udah masukin aja steger itu. Dimasukinlah steger ke panggung. Jadi. Nah, yang kayak gitu itu yang saya sebut maestro itu. Itu ya, gimana sih kayak gitu? Gini. Lagian Pak Kapten kok waktu itu nggak dipersiapkan bindedek. Ya. Kalau kita siapkan di Jogja nanti steger gitu ya sudah. By design. By design gitu loh. Nah, ini benar-benar steger yang dipakai di gedung itu loh. Iya. Orang lagi ngecat. Gitu loh. Jadi apa ya? Oke lah minimalis. Ya karena pengalaman empirik kayak gitu loh. Iki nek kayak lampu, jine kosong ada itu tok. Mesti keren. Landung lungguh neng kono moco. Iya. Pasti keren kayak gitu. Keren. Ya itu tiba-tiba aja mendadak. Lah kalau nggak ada steger terus piye nasib pentas gitu. Yombo. Kayak saya sama Garin sering gitu. Sering ya? Sering banget. Tapi dari situ aku tahu bahwa waduh, Pak Ong ini maestro. Makanya pikiran organik itu loh. Jadi kita berpikir itu harus organik. Jangan mandek. Organik. Yang sudah didesain itu bisa kita buang, ganti sama sekali. Karena melihat yang benda, di lokasi iya, di lokasi itu karena dia udah Garin sering ya. Karena itu benda itu udah jadi, udah nikah dengan ruang itu. Berarti Garin itu sering juga Pak Ong misalnya. Podo wae. Tiba-tiba tekan gon. Podo wae. Ganti. Podo wae kayak sama aja. Nah, Garin improve, mosok saya nggak boleh improve. Lorin, kowe improve Lorin, aku ya improve toh. Gitu. Nah, makanya melihat benda itu ketika dia ada di ruang itu berarti dia udah lama di situ kan. Berarti dia udah nikah dengan ruang itu. Mosok dipisah, mosok diceraikan. Benar. Udah jadi hidup gitu. Yes. Daripada kita mendatangkan benda yang baru diletakkan, itu enggak jadi. Kayak ruangnya menolak gitu loh, ruang itu menolak. Kan benda asing ini ya. Ada satu lagi yang ilmu yang saya dapat dari Pak Ong. Waktu itu mungkin Pak Ong sekarang belum ingat.
saya lagi bijeke itu menilaikan lah, apa ya, mengkonsultasikan karya teman yang lagi tumbuh sebagai seorang desainer buku yang hebat gitu. Pak Ong itu cuman pesan gini, suruh temanmu itu bikin cover nggak ada ilustrasinya, hanya huruf saja. Ya. Dan teman saya itu bisa dengan baik. Nah, Pak Ong langsung bilang ini bakal jadi ini anak ini. Itu ilmu ini apa itu? Loh, dalam grafis, huruf itu jangan sebagai huruf, font itu jangan sebagai font, itu sebagai ilustrasi, sebagai benda yang dihidupkan lah. Jadi kalau desain ruang kosong ada huruf ya sudahlah, nanti fontnya ini gonta-ganti apa, tapi bagaimana menghidupkan font itu. Jadi itu adalah pengganti, misalnya kalau ada gambar orang ya font itu statusnya sama dengan orang itu. Dan itu sebagai ujian seorang desainer cover itu coba Isora, kamu menghidupkan font itu. Dihidupkan bukan sebagai teks yang dibaca, tapi dihidupkan. Sekaligus bisa dibaca, komunikasinya ada, tapi dihidupkan. Nah, kuwi lho, aku carane nek ku mentransfer apa ya, bukannya sombong ya, pengetahuan ini ke orang lain gimana ya? Melatihnya gimana ya? Nah, selama ini yang saya pegang ya itu udah banyak-banyaklah bermain, banyak-banyaklah bergaul agar kamu bisa membaca, mempelajari, melihat, merasakan apa yang kamu lihat, tuangkan dalam bidang kerja atau dalam pikiran, apapun bentuknya. Lu saya itu sering memperhatikan, petani ini lungguh ndodok, dan dodoknya beda, cara makannya beda, ngomongnya beda. Kalau tipologi orang yang kayak gitu, kalau jalan begitu, nek ngesaki rokok motor-motor, rokok lurus disaki. Itu nek numpak sepeda motor meditasi. Itu tak amati. Karena itu adalah materi artistikku. Ketika saya bikin film, ada tokoh yang macam itu, saya tinggal nempelkan. Iki seniman sing lagi numpak motor. Iki kudu ngene iki, kostumnya kaya kae. Ngono kuwi. Terus posisinya numpak motor jangan yang biasa, ya rada diginiin. Wah, kayak gitu-gitu. Gesturnya. Gestur menghadapi dunia. Bahasa tubuh. Nah, saya sering belajar dengan bahasa tubuh melihat orang-orang. Wong sing sombong bahasa tubuhnya piye, wong nek lagi mongkok bahasa tubuhnya bagaimana. Orang di pasar itu kalau jualan bahasa tubuhnya kayak apa. Ada tau ibu-ibu yang sambil nyusur, karo ngomong, karo ngedoli. Itu kan kalau dibikin filmnya kan artistik. Jadi bukan sekedar ibu-ibu ngomong ngedoli, tapi ketika diganjeli susu, terus lendang, atau mbak tua yang sudah gede gitu, tapi masih presisi, terus nek nyusuin juga duit sekokotang. Hal-hal kecil yang sangat sederhana, yang sangat simpel. Makanya saya simple itu sulit. Simple sederhana yang itu sulit. Kayak kasus Steger ya. Satu aja dimasukin itu sulit. Jadi, gitu. Itu sulit. Kalau kita tidak sering ngamati, tidak sering merasakan. Kan bagus ya ibu-ibu, ada orang jual apa kita jual beli ini terus susuke dilempit neng stagen. Ya. Biasa toh? Biasa banget. Di stagen itu nyusuin buka stagen. Masih banyak nih. Itu kan artinya adegan yang bagus. Bagus banget. Nek secara normatif ya buka dompet. Kan biasa. Misalkan ada adegan bapak-bapak minum kopi. Minum biasa banget. Normatif. Tapi ketika set ono lepek dicurke nganggo lepek, wah, ada value. Ada nilai. Itu kultural. Betul. Nah, hal-hal kayak gitu. Itu saya selalu ngamati. Berarti detail itu juga detail. Itu untuk materi artistik saya. Makanya kadang aneh-aneh gitu loh. Apa kayak gitu. Orang jual apa? Jadi bisnis acting yang bagus juga ya. Uang gitu. Ngitung kecil, orang ngitung duit receh, nyundui duit receh kayak gitu. Nyundui. Dulu kan kalau film lama kan duit benggol yang bolong. Yang gitu. bolong. Oke. Bagaimana membawa uang itu kan tidak dibawa gini terus nek wong sing normatif, dimasukin kotak gini. Ya ndak nek saya. Golek pring, dibundeli, duitnya dilebok-lebokne, digowo. Itu beda. Orang jalan bawa kotak sama duit itu beda.
value-nya beda, nilainya akan beda. Nah itu loh. Dan secara visual itu pasti menarik, pasti menarik. Itu teman-teman artis tidak sampai di situ. Tidak banyak yang belajar sampai situ. Ya, makanya yang disebut dengan roh itu loh. Oke. Mbok dikei roh toh, dikei isi toh. Berarti mungkin kurang mengamati. Ya. Nah dipikirnya membaca tuh baca buku itu loh. Wah berat. Buku filsafat. Buku seni-seni kontemporer. Emangnya apa? Terus gawe puisi neng besek. Terakhir Pak Ong, ini sudah hampir habis waktunya. Pak Ong kan udah berapa puluh tahun ya di Jogja? Berarti? Saya masuk Jogja 79. Oke, berarti hampir 40 tahun lah. 40 tahun. 40 tahun. Apa sih ya Pak Ong yang menarik sehingga Pak Ong tetap memutuskan tinggal di Jogja? Jogja itu pertama nyaman pastilah. Ternyata ini loh. Iki yang kadang misterius di Jogja itu. Kok kayaknya aku nggak harus keluar gitu. Kayaknya Jogja itu sangat Jawa. Apa-apa ono ya. Apa-apa tuh ada di sini. Ya jelas pasti kesenian dan budayanya keraton pastilah. Tapi melihat Jawa yang seperti di buku seneng moco zaman saya SD. Kan ada toh? Ada. Pemandangan gunung, rel kereta, terus anak kecil naik kerbau kayak gitu tuh ketemu ya di sini. Kayak hal kayak gitu. Masyarakatnya oke lah menurut saya, saling menghargai kan gitu. Tapi sekarang kan banyak yang hilang. Dulu loh ya, Jogja itu anak kecil tuh kalau sama temennya boso loh. Oh ya? Iya. Boso. Jenengan di Temanggung masih? Jenengan sinten sih boso. Tapi itu masih? hilang. Tapi itu hilang sekarang. Dulu boso. Sama teman tuh bahasa Jawanya orang ngene-ngene ora. Boso. Tapi itu sebetulnya menunjukkan apa sih kalau antar teman? Enggak tahu ya itu. Mungkin penghargaan atau apa ya. Di Solo kayaknya masih ada. Anak-anak muda sih. Kalau saya sering temu seniman Solo itu masih boso. Solo masih. Nah Jogja yang kontemporer, Jogja yang sekarang ini enggak, ya semakin gede kan kotanya, semakin modern gini, rodok terkikis lah itu. Banyak pendatang. Jogja nikmat, murah. Enggak pernah tertarik untuk pindah ke Jakarta atau enggak lah. Bali mungkin ya, tapi itu sangat pariwisata. Jogja itu untuk kontemplasi, untuk kontemplatif enak. Jogja enak. Tapi biaya hidup gimana Bang? Biaya hidup murah. Loh, aku tuh kos di Jogja, nggak duit. Aku kan apian karo tonggo-tonggo dulu ya di Patang Puluhan. Ngerti seniman ini 17-an mesti dekore Pak Ong. Apa-apa iki aku gawe lomba karung. Ya ora mesti lomba karung, karungnya tak kei apa tak hias apa-apa kei klintingan. Dadi nek lomba karung mak klinting kayak gitu-gitu. Ah seneng tau tetangga-tangga tuh sama saya seneng. Pokoke kuwi. Nah nek saya enggak duit-duit. Aku ki nonggo dipakani yo. Wes maaf neng kene njugo deh ya. Saya dulu masih orang tuh di Jawa masih punya lemari makan loh. Sekarang enggak ada ya? Enggak ada. Tapi nenek saya punya. Dulu kan masih ada tuh lemari. Kae nang lemari, saya buka lemari makan, segone nang lemari, njukuk wis kaya anake kae. Jadi di Jogja itu waktu itu saya kos enak banget. Ya mung dodol seni, dodol kemampuan saya seni, akrab karo tonggo, mangan wareg. Tapi dulu pede ya Pak Ong? Bisa hidup dari seni itu pede? Pede lah. Karena dulu saya SMA itu wis dekor janur. Manten. Saya dulu jago dekor janur, sekarang kok lupa ya bikin itu ya. Dulu paling manten itu aku dekor. Kalau di kampung itu memang keterampilan paling optimal yang bisa aku disayangi orang. Disayangi ibuku, mergo aku iso golek duit dhewe. Beda dengan kakak saya yang enggak bisa gitu loh. Aku suka janur iso golek duit dhewe, tuku celana. Dulu tuku celana Tira mereknya. Tira. Sama Rapel. Wah, kalau itu enggak tahu. Kalau Tira. Iso tuku Tira ki wah keren, saka duit janur. Wah, gitu kan keren. Enggak ada keresahan waktu di sini aku iso urip ora ya? Enggak dari sih. Seni gitu. Yakin aja loh. Urip itu kan cuma makan aja toh. Yakin lah. Paling sego rampung kok.
Bisa lah. Karena kan murah ya. Waktu zamanku SPP ku tuh di asli itu 12.000. Tapi 12.000 saat itu kan Saat juga itu lumayan ya. lumayan lah. Makan tuh masih Rp25. Iso diutangi. Kudowo kayaknya. Sekarang masih murah nggak sekarang? Sekarang enggak loh. Tapi kalau di kampung ya kelas angkringan gitu masih. Tapi sekarang Jogja kan kadang harganya yang di rumah makan yang gede-gede itu yang rumah makan gaya hidup loh ya. Itu sama Jakarta sama. Tapi isu terbesar sekarang di Jogja Pak Ong, paling mahal. Anak-anak mudanya itu sulit punya rumah di Jogja karena harga tanahnya makin mahal. Persis. Tanah di Jogja paling memang karena nyaman ya. Nyaman. Terus makan, nah itu soal makan, soal kuliner kayak gitu. Itu ada yang murah, ada yang mahal. Misalkan makan enak gitu ya. Nek mbiyen waktu kuliah makan enak ki standar enak ki ndok karo iwak. Angger ono ndok karo iwak ki mesti enak. Dan akeh. Itu mesti enak. Sementara itu kan diolah tidak wis waton ndok ngono kae. Tapi lidah kan ndak enak saja nih, tapi waktu itu karena ngepepet wae nek ono ndoke ono iwake iki mesti enak kayak gitu. Nah, itu sekarang saya mikir uang dodol kuwi itu cuma ada 2. Pertama, orang nganggur nyari duit. Sama orang yang memang bisa masak nyari duit lewat masakan. Nek wong nganggur dodol ki mesti ora enak. Ini nek wong iso masak enak, dodol ki mesti enak. Nah itu tak amati sejak waktu saya kuliah. Oh, mbiyen aku ki ngalami yo. Berarti aku ki makan di orang yang nganggur. Ning dodol. Tapi ada yang orang yang masak enak meskipun kelas angkringan, kelas kampung, sayur oseng-oseng tempe itu enak, murah kayak gitu. Wong iki apik iki. Memang dia memberi sesuatu ke orang itu enak gitu loh. Dan rencananya di Art Center ini ada pengen gitu. Pengen kayak gitu. Pengen ada warung kopi, tembakau. Kopinya enggak pakai mesin, wis lah kayak ning omah digodhog kayak gitu. Mencoba inilah. Bukan gaya hidup ya. Tapi sakjane gawe kopi ning Jawa ning iki ya wis kopi tubruk kuwi. Kalau yang ini terus ono kembangnya, ono tulisannya gaya hidup. Nah, saya berharap bukan gaya hidupnya, tapi bagaimana merasakan kopi ya udah kayak di kampung. Dan orang berinteraksi. Toko tembakau ya udah kayak toko tembakau untuk anak tester ya. Iya. Untuk ngelinting, untuk ngerasake. Itu artistik loh, nyium kayak gitu. Oke, gitu-gitulah. Oke, Bang, makasih banyak atas waktu luangnya untuk kami. Begitu teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Ong. Pokoknya makin awet muda, sehat. Mahal sehat itu sekarang. Betul. Mahal. Terutama sehat jiwa, Pak. Jiwa itu investasi. Nanam anggur. Supaya senang-senang. Supaya bisa berkreasi sampai tua. Karena yang paling saya takutkan itu, Pak. Kalau fisik ya oke lah, kesehatan fisik harus dijaga. Kalau saya tua itu mentok nggak bisa berkreasi itu saya paling takut. Oh, itu harus senang uripnya. Iya. Senang bayangke hal-hal yang kadang yang nggak mungkin. Ben wae ora mutu ora apa-apa, ning seneng. Nah itu pupuk untuk jiwa kita. Rasa senang adalah pupuk untuk jiwa kita supaya terus bisa berkreasi. Oke, sampai ketemu lagi di tamu saya yang lain. Terima kasih.